Halo guys, jadi balik lagi di channel Mr. Trade In. Dan untuk video kali ini saya cuma mau infoin ke teman-teman terkait dengan pengumuman dari Bursa Efek nih, terkait dengan normalisasi kebijakan relaksasi pandemi COVID kemarin teman-teman, yang udah berakhir ya di tanggal 31 kemarin, dengan beberapa poin diantaranya yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu terkait dengan pemberlakuan kembali waktu perdagangan di bursa teman-teman. Jadi untuk jam perdagangan di bursa akan kembali sama seperti sebelum COVID ya. Dan efektifnya akan berlaku di tanggal 3 April besok teman-teman, di hari Senin ya. Dan sekilas saya akan coba rincikan untuk pasar reguler di sini di hari Senin sampai dengan Kamis. Untuk pra pembukaan nggak ada perubahan teman-teman. Yang ada perubahan itu di sesi pertama, yang dimana jam perdagangan dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang ya. Jadi lebih lama setengah jam. Kemudian di sesi kedua dimulai jam setengah 2 sampai dengan jam 15.50 teman-teman. Jadi lebih lama 1 jam teman-teman di sesi kedua ya. Lalu untuk pra penutupan dan juga pasca penutupan juga kembali sama seperti sewaktu sebelum COVID teman-teman. Kemudian di hari Jumat untuk pra pembukaan dan juga sesi pertama nggak ada perubahan, sama seperti biasa. Lalu untuk di sesi kedua akan dimulainya jam 2 siang teman-teman sampai dengan jam 15.50 ya. Lalu untuk pra penutupan sampai dengan pasca penutupan itu sama seperti hari Senin sampai dengan Kamis teman-teman untuk jamnya. Lalu untuk pasar tunai, pasar nego, dan juga kontrak berjangka juga mengalami perubahan, cuman saya nggak akan bahas ya teman-teman. Kita skip aja langsung yang penting-penting. Nah, yang kedua teman-teman, di sini akan dilakukan penyesuaian batasan persentase auto rejection bawah teman-teman. Jadi ARB akan dilakukan penyesuaian ya bertahap dengan memperhatikan kondisi pasar ke depan nih. Jadi dibagi 2 tahap untuk penyesuaiannya. Tahap pertama yang akan efektif per hari Senin tanggal 5 Juni 2023 teman-teman. Dengan perinciannya, kalau misalkan kemarin kan ARB-nya kita rata ya 7%. Dan nanti mulai tanggal 5 Juni akan berlaku ARB rata 15% teman-teman. Jadi harus coba dipantau ya untuk tanggal nanti nih, tanggal 5 Juni. Itu tahap pertama teman-teman. Kemudian yang tahap keduanya akan efektif di tanggal 4 September 2023 teman-teman. Dengan ketentuan auto rejection simetris ya. Jadi sama seperti sebelum COVID, yang dimana harga auto rejection atas dan juga auto rejection bawahnya sama teman-teman. Jadi kita perlu pantau untuk hal ini yang cukup penting ya. Kemudian yang ketiga terkait dengan transaksi short selling teman-teman. Jadi akan kembali dibuka ya untuk transaksi short selling yang akan efektif per tanggal 3 April teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau coba short selling ya. Jadi ketika turun kita bisa coba lakukan transaksi. Nah, di sini teman-teman boleh pantau nih. Lalu untuk poin nomor 4 dan poin nomor 5 terkait dengan acuan harga dan tawar-menawar tetap seperti ketentuan saat ini, jadi nggak berubah teman-teman. Ini kita skip aja karena nggak begitu penting ya. Yang kelima, ketentuan tentang jam perdagangan efek melalui sistem penyelenggara pasar alternatif. Nah, ini juga kita nggak terlalu penting, jadi akan kita skip aja. Yang keenam teman-teman, mencabut kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan yang mulai berlaku efektif per 31 Maret. Jadi ini berlaku buat para emiten ya. Jadi Bursa Efek telah mencabut untuk kebijakan relaksasi batas waktu penyampaian laporan keuangan teman-teman. Jadi sama seperti kembali ke masa sebelum COVID ya untuk batas waktu penyampaiannya. Lalu yang ketujuh yang terakhir, mencabut relaksasi batas waktu penyampaian laporan harian dan laporan bulanan anggota Bursa Efek.
ini juga kurang begitu penting untuk kita. Jadi yang khususnya untuk para trader, untuk para investor mungkin yang perlu diperhatikan adalah terkait dengan jadwal teman-teman yang berubah ya, sama seperti dulu sebelum COVID. Dan yang kedua terkait dengan penyesuaian auto rejection bawah teman-teman. Nah, itu aja 2 poin yang perlu diperhatikan oleh para trader ya, dan juga investor seperti kita nih. Oke, jadi begitu aja untuk info terkait perubahan kebijakannya teman-teman. Oh ya, teman-teman yang mau tahu lebih jauh bisa coba lihat juga di websitenya ya, di idx.id. Teman-teman buka di bagian berita, kemudian ke bagian siaran pers nih. Nah, di sini ada terkait dengan normalisasi kebijakan relaksasi. Nah, teman-teman bisa klik dan teman-teman bisa baca di sana dengan lebih jelasnya. Oke, kurang lebih begitu aja. Thank you ya buat semuanya. Dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.